Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di channel Bang Roy, Guru SD. Nah, di video kali ini saya akan membagikan penilaian akhir semester atau PAS tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran tema 4, kelas 6 sekolah dasar semester 1. Nah, oke. Ya, bagian 1. Pilihan ganda berjumlah 25 soal. Ingat ya, kalau nanti kecepatan, dijeda dulu videonya dan di play lagi. Nomor 1. Dampak negatif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat yaitu A. Mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. B. Dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin serta iptek dari negara lain. Yang C. Meningkatkan kesempatan kerja yang banyak dan meningkatkan devisa suatu negara. Yang D. Meningkatkan sumber pengetahuan masyarakat. Jawabannya adalah jawabannya A. Mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Ini merupakan dampak negatifnya dari globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat. Nomor 2. Dampak positif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat. A. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri. Yang B. Memudahkan mendapatkan informasi dengan cepat bagi masyarakat. Yang C. Banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, di mana dilihat dari sopan santun mereka yang mulai berani kepada orang tua, hidup metal dan hidup bebas. Yang D. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian sesama warga. Nah, jawaban tepat adalah dampak positifnya. Ya, B. Memudahkan mendapatkan informasi dengan cepat bagi masyarakat. Ini merupakan dampak dari positif globalisasi. Nomor 3. Di bawah ini yang merupakan kelompok kata baku adalah A. Ijazah, izin, karir. B. Ijazah, karir, sistem. C. Izin, karir, analisa. D. Aktif, izin, apotek. Nah, jawaban yang tepat adalah izin, karir, analisa, yaitu C. Ini merupakan kata baku. Nomor 4. Yang merupakan sikap terhadap pengaruh positif globalisasi yaitu A. Belajar tekun agar menjadi manusia yang berguna dan dapat membedakan perilaku yang benar dan salah. B. Menggunakan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. C. Bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik dan tidak terpengaruh terhadap lingkungan dan pergaulan buruk. Yang D. Menambah wawasan serta memunculkan pikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar. Nah, jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah D. Menambah wawasan serta memunculkan pikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Ini dia merupakan sikap terhadap pengaruh positif globalisasi. 5. Di bawah ini yang menggunakan ragam bahasa baku adalah A. Semua pegawai daripada pabrik ini sudah pulang. B. Udah deh, jangan mengganggu terus. C. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Yang D. Bilang dulu sama saya punya ibu. Jawaban tepat adalah C. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Nomor 6. Dengan perkembangan teknologi, telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Kalimat di atas tidak baku dan dapat diperbaiki dengan cara A. Menghilangkan kata dengan. B. Menghilangkan kata telah. C. Mengubah kata menuntut menjadi dituntut. D. Meletakkan dengan perkembangan teknologi di akhir kalimat. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Menghilangkan kata dengan. Nah, kita perhatikan. Ini berarti kata dengan. Kita hilangkan.
Perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Nah, ini merupakan jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7. Berikut ini merupakan sumber pembangkit listrik energi terbaru, kecuali A. Angin, B. Matahari, C. Air, D. Gas. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu gas, kecuali. Jadi jawabannya D. Nomor 8. Air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi air terjun diubah menjadi energi listrik menggunakan A. Turbin, B. Generator, C. Dinamo, D. Sel surya. Jawaban tepat adalah ya, jawabannya adalah turbin. Nomor 9. Bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keragaman budaya di masyarakat adalah A. Bekerja bakti membersihkan sekolah, B. Gotong royong membersihkan sungai, C. Membantu teman mengerjakan soal di kelas, D. Mengikuti upacara bendera di sekolah. Nah, jawaban tepat adalah ya, jelas B. Gotong royong membersihkan sungai. Ini merupakan mewujudkan persatuan dalam keragaman budaya di masyarakat. Lanjut, nomor 10. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik kecuali A. Pembangkit, B. Generator, C. Transmisi, D. Distribusi dan beban. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Generator. Nah, nomor 11. Contoh kerjasama organisasi internasional oleh Indonesia adalah A. Menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial, B. Tukar pelajar dan mahasiswa antar anggota ASEAN, C. Memecahkan masalah perdagangan yang terjalin antar negara, D. Menghindarkan pajak ganda antara anggota ASEAN. Jawaban tepat adalah ya, memecahkan masalah perdagangan yang terjalin antar negara. Ya, ini jawaban yang tepat. 12. Salah satu contoh sumber energi listrik. A. Nuklir, B. Minyak, C. Angin, D. Batu bara. Jawaban tepat adalah ya, jawabannya D. Batu bara. 13. Contoh sikap kita dalam menghadapi kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia adalah A. Merayakan Hari Valentine dan Halloween, B. Mengikuti budaya asing yang dapat diterima budaya kita, C. Mempertahankan budaya kita sendiri, D. Menerapkan gaya hidup yang baik seperti menjadi vegetarian dan workaholics. Nah, jawaban yang tepat adalah ya, mempertahankan budaya kita sendiri. Ini merupakan contoh sikap kita dalam menghadapi kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia. Nomor 14. Alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik adalah A. Voltmeter, B. Altimeter, C. Mikrometer sikrup, D. Multimeter. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Multimeter. Ini merupakan alat untuk mengukur tegangan listrik. Nomor 15. Dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri kecuali A. Meningkatkan kemampuan masyarakat, B. Mengurangi pengangguran, C. Meningkatkan ekonomi masyarakat, D. Meningkatkan hasil penjualan barang. Jawaban yang tepat adalah ya, kecuali, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Nah, lanjut, nomor 16. Yang bukan termasuk contoh listrik dinamis adalah A. Bor listrik, B. Mesin pendingin, C. Televisi, D. Penggunaan gadget. Nah, jawaban tepat adalah ya, D. Penggunaan gadget. Nah, ini merupakan yang bukan listrik dinamis. Nomor 17. Contoh kerjasama organisasi internasional oleh Indonesia dalam bidang ekonomi kecuali. Nah, ini maksudnya kecuali
A. Mendukung perdamaian dan keamanan melalui pendidikan. B. Memecahkan masalah perdagangan antar negara. Yang C. Meningkatkan stabilitas keuangan internasional. Yang D. Mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara anggota Eropa Barat. Jawaban tepat adalah ya A. Mendukung perdamaian dan keamanan melalui pendidikan. Nomor 18. Manfaat Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional. A. Bisa memenuhi kebutuhan hidup negara. B. Mempercepat proses perkembangan ekonomi negara. C. Mengekspor produknya ke luar negeri. D. Mengimpor produknya ke luar negeri. Nah, jawaban tepat adalah ya, mempercepat proses perkembangan ekonomi negara. Ini merupakan manfaat Indonesia menjalin hubungan atau kerjasama di internasional atau di luar negeri. 19. Bagaimana sikap kita dengan adanya berbagai macam kebudayaan di lingkungan masyarakat? A. Menggunakan pakaian daerah. B. Membeli produk lokal. C. Belajar bahasa asing. D. Belajar bela diri pencak silat. Nah, jawaban yang tepat adalah ya, belajar bahasa asing. 20. Bagaimana sikap kita dengan adanya berbagai macam kebudayaan di lingkungan masyarakat? A. Menghargai perbedaan adat istiadat. B. Mempelajari adat lingkungan sekitar. C. Memahami tujuan adat tersebut. D. Hanya menggunakan adat suatu daerah asal. Nah, jawaban tepat adalah ya, hanya menggunakan adat suatu daerah asal. Ini jawabannya. 21. Untuk menghadapi globalisasi, kita harus A. Menonton banyak video. B. Bermain permainan daring. C. Meningkatkan keterampilan. D. Meminta uang saku lebih. Jawaban tepat adalah ya, meningkatkan keterampilan kita. Jadi ini untuk menghadapi globalisasi. Jadi kita harus meningkatkan keterampilan kita. Nomor 22. Kata globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization yang artinya A. Menyatu, B. Mendunia, C. Garis besar, D. Perkembangan. Nah, jawaban tepat adalah ya, B. Mendunia. Nomor 23. Hingga tahun 2019, Laos pernah menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak titik-titik kali. A1, B2, C3, D4. Nah, jawaban tepat adalah ya, A1, yaitu 1 kali. Nomor 24. Perubahan pakaian anak remaja merupakan salah satu dampak dari A. Informasi, B. Transportasi, C. Globalisasi, D. Seni. Jawaban tepat adalah ya, C. Globalisasi. Ini merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Nomor 25. Globalisasi dapat menyebabkan warisan budaya Nusantara seperti kesenian daerah, bahasa daerah, dan berbagai upacara adat menjadi semakin A. Dikembangkan, B. Diperhatikan, C. Dicari, D. Ditinggalkan. Nah, jawaban yang tepat adalah ya, D. Ditinggalkan. Bagian 2 adalah soal isian atau esai, terdiri dari 5 soal. Nomor 26. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Jawabannya adalah ya, globalisasi adalah proyek mendunia tanpa batas atau proses interaksi atau hubungan antar masyarakat sedunia. Ini merupakan maksud dari globalisasi atau arti dari globalisasi. 27. Sebutkan 3 contoh warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Jawabannya, pertama pencak silat, kedua batik, ketiga adalah angklung. Ini merupakan 3 contoh warisan budaya kita yang diakui dunia. Nomor 28.
Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Jawabannya adalah listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Ini merupakan maksud dari atau arti dari listrik statis. 29. Sebutkan 3 contoh barang ekspor dari Indonesia. Jawabannya adalah ya, A. 1. Batik, kedua, karet, ketiga, lemak beserta minyak hewan nabati. Ini merupakan 3 contoh barang ekspor dari Indonesia. Nomor 30 atau nomor terakhir. Maksudnya nih, siapakah nama penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik? Jawabannya adalah ya, Nikola Tesla. Ini merupakan penemu dari pembangkit listrik atau sistem pembangkit dan transmisi listrik. Itu Nikola Tesla. Ya, berakhir sudah video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.